Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Statistik 2. Untuk materi hari ini adalah distribusi sampling. Meskipun kemarin sempat saya berikan materi tentang populasi dan sampel karena itu berkaitan, dan hari ini khusus untuk hitungan yang terkait dengan distribusi sampling. Oke. Kemudian di sini ada pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Jadi dalam distribusi sampling kita nanti akan menghitung besaran-besaran statistik, kita menghitung rata-rata, kita menghitung simpangan baku dan juga proporsi atau persentase. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini jika besar populasi adalah 3, berarti N besar. N besar itu menunjukkan populasi adalah 3, misalnya A, B, C. Kemudian diambil sampel berukuran 2. N kecil itu sampel adalah 2. Maka akan diperoleh 3 sampel, yaitu bisa A sama B. Jadi yang muncul bisa A sama B, bisa B dan C, dan A bisa AC. Gitu. Karena 3 sampel ya dipasang-pasangkan. Kemudian di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, kemudian ada distribusi sampling beda 2 rata-rata. Yang pertama untuk sampling rata-rata itu distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Karena ini rata-rata berarti harusnya banyak sampel karena kita akan membuat rata-ratanya. Jadi di sini ada contoh soal biar langsung paham. Sebuah populasi berukuran 6 yang anggotanya adalah, ini ada populasi, ada jumlahnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ini. Nah, ada 2, 3, 5, 6, 8, 9. Nah, yang ditanya ukuran sampelnya adalah 2. Kita disuruh untuk mencari distribusi sampling rata-ratanya. Tadi kan sampelnya yang diminta adalah 2, berarti N kecilnya 2 dengan rata-rata yang dapat dibentuk dari populasi berukuran 6, berarti N besarnya 6. Nah, anggota 6 ini meliputi angka 2, angka 3, 5, 6, 8, 9. Sampel yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah munculnya angka 2 dan 3. Rata-ratanya 2,5. Dari mana dapat 2,5? Kita menjumlahkan aja 2 dan 3. 2 tambah 3, 5. 5 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena ukuran sampelnya adalah 2. 5 bagi 2, 2,5. Ini juga ya selanjutnya sampai sampel ke 15. Saya contohkan 2 tambah 5, 7 bagi 2, 3,5. 2 tambah 6, 8 bagi 2, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bikin tabel distribusi samplingnya. Ini X besar seperti ini. Ini adalah menyatakan rata-ratanya. Rata-ratanya kan tadi kita sudah hitung di sebelah sini. Nah, kita masukkan ke tabelnya. Ini yang F ini adalah frekuensinya. Yang rata-ratanya 2,5, kita cari 2,5 sampai sini. Ini cuma ada 1, 2,5, 1 tok. Kita tulis 1. Kemudian kita cari yang rata-ratanya 3,5. 3,5. Oh, ternyata 1. Kita tulis 1 sini. Kemudian kita cari yang rata-ratanya 4. 4 itu ada 1 ini, kemudian 1 lagi ini. Berarti yang rata-ratanya 4 ada 2. Kita masukkan frekuensinya 2. Dan seterusnya sampai sini 8,5. 8,5 kita cari. 8,5 cuma 1 di sini. Kita tuliskan 1. Nah, jumlah frekuensinya adalah 15. Kenapa 15? Di sini karena sampelnya 1 sampai 15. Oke, selanjutnya ada distribusi sampling proporsi. Proporsi itu atau persentase ya yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin ini populasinya 1 tapi sampelnya sama besar. Nah, untuk proporsi populasi itu simbolnya huruf besar semua. Untuk yang proporsi sampel itu hurufnya kecil semua. Nah, untuk penerapannya ini biasanya pada kasus 2 hal yang berkomplement. Misalnya iya dan tidak, perokok dan bukan perokok, mahasiswa dan bukan mahasiswa, disiplin dan tidak disiplin, dan sebagainya. Kita langsung ke contoh, sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang. Ada 6 orang, 3 diantaranya adalah perokok dan 3 sisanya tidak perokok. Nah, untuk yang perokok kita kasih nama si A, si
B, dan si C. Nah, sedangkan yang tidak perokok kita kasih nama si K, L, dan M. Nah, yang diminta di sini ketika diambil 3 sampel, maka proporsi banyaknya sampel untuk ketiga anggota sampel perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 perokok, serta ketiganya bukan perokok, itu gimana persentasenya gitu ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita pakai rumus yang faktorial kemarin. Ini kan jumlah populasinya adalah 6. Kemudian sampel yang diminta 3. Kita masukkan 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. Kemudian yang bawah 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Kemudian 6 kurangi 3 itu adalah 3. Berarti sini 3 faktorial kali 3 faktorial. 6 kali 6 sama dengan 36. 720 dibagi 36 sama dengan 20 buah. 20 buah kita buktikan. 20 buah itu terdiri dari siapa aja? Yang pertama adalah semuanya perokok, berarti si A, si B, si C. Yang kedua adalah yang 2 orang perokok, 1 tidak perokok, berarti si A, B, dan K. Kemudian lagi kita bikin yang 2 perokok, 1 tidak perokok, si A, si B, dan L. L kan perokok. Kemudian kita bikin lagi sampai 20, karena di sini menghasilkan sampelnya adalah 20. Kemudian setelah itu kita bikin tabel distribusi proporsinya. Tadi ketika sampelnya itu adalah 3, itu bisa 3 orang berarti kalau 3 itu 3 orang perokok semua, berarti 1, berarti yang tidak perokok nggak ada. Kemudian juga bisa kalau sampelnya itu 2, berarti 2 orangnya perokok, masih sisa 1 kan, satunya berarti bukan perokok. Nah, untuk proporsi sampelnya di sini, ini kan tadi saya sudah bilang bahwa kalau sampel itu hurufnya kecil. Nah, di sini X dibagi N. Berarti X-nya itu adalah angka X ini 3 dibagi N, itu sampelnya adalah 3. 3 bagi 3, 1. Kemudian untuk yang ini 2 dibagi N-nya 3, 2 bagi 3, 0,67. 1 bagi 3, 0,33. Kemudian 0 dibagi N-nya 3, berarti 0 bagi 3, 0. Nah, kemudian frekuensinya untuk yang proporsi sampelnya 1 itu frekuensinya 1. Nah, ini bisa kita hitung dari sini tadi ya, ngitung manual juga tidak masalah. Misalnya yang 3 orang perokok itu ada berapa? 3 orang perokok berarti ABC, cuma ada ini tok 1. Kita masukkan 1. Kemudian kita langsung yang ke 0. Untuk yang untuk yang perokoknya 0, bukan perokoknya 3. Kita cari di sini, berarti nomor 20 ini semua berarti bukan perokok karena dia K, L, dan M. Kita tuliskan di sini 1. Nah, kemudian kita cari lagi mana sih yang 1 orang perokok dan 2 orang bukan perokok. 1 orang perokok, misalnya di sini ada BKL. BKL berarti kan B-nya perokok, K sama L itu bukan perokok. BKM juga demikian, B-nya perokok, KM-nya bukan perokok, dan sebagainya sampai nanti akan ketemu 9 orang. Di sini juga 9 orang. Nah, jumlahnya adalah 20. Itu sesuai dengan tadi kita hitungan pakai faktorial 20 buah. Dan ini harus sinkron sama yang sebelumnya. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, kemudian untuk distribusi sampling beda 2 rata-rata, itu ada distribusi dari perbedaan 2 besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi. Kalau tadi itu kan dari 1 populasi. Nah, kalau sekarang itu dari 2 populasi. Sebelum melanjut ke soal, kita akan mengetahui dulu lambang-lambang yang akan digunakan. Misalnya adalah rata-rata akan dilambangkan seperti ini untuk populasi. Kemudian kalau sampel seperti ini, kemudian varians itu lambangnya seperti ini. Kemudian untuk persimpangan baku itu seperti ini, standar deviasi. Kemudian observasi berarti populasi itu N besar, kalau sampel N kecil. Proporsi itu kalau populasi besar, kalau P untuk populasi sampelnya berarti kecil. Kemudian di sini ada rumusnya. Jadi rumusnya cukup diamati, teman-teman akan paham ketika diterapkan dalam sebuah soal. Di sini ada rumus rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian di sini ada rumus Z untuk mencari distribusi sampling rata-rata. Jadi untuk mencari distribusi sampling rata-rata harus melalui ketiga rumus ini baru akan ditemukan.
Yang pertama yang selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa per hari. Masing-masing adalah untuk manajer untuk rata-rata mereka itu 50.000, sedangkan simpangan bakunya adalah 15.000 dan 12.000. Saya ulangi ya, untuk masing-masing, untuk manajernya itu rata-ratanya 50.000, simpangan bakunya 15.000, sedangkan karyawan itu rata-ratanya 12.000, simpangan bakunya adalah 1.000. Jika diambil sampel random, manajer sebanyak 40 orang dan karyawan biasa sebanyak 150 orang, yang ditanyakan adalah pertama beda rata-rata, kemudian simpangan baku, yang ketiga adalah probabilitas beda rata-rata untuk pendapatan manajer dan karyawan yang lebih dari Rp35.000. Oke, kita lanjutkan ke jawaban. Yang pertama diketahui adalah rata-rata pendapatan manajer 50.000, kemudian simpangan baku manajer ada 15.000, kemudian jumlah sampelnya adalah 40 orang. Untuk yang karyawan itu rata-ratanya adalah 12.000, simpangan bakunya adalah 1.000, kemudian untuk jumlah sampelnya adalah 150. Kita cari yang pertama adalah beda rata-rata. Beda rata-rata di sini kita masukkan untuk yang manajer 50.000 dikurangi karyawan 12.000, hasilnya sekian. Setelah itu kita nyari simpangan baku. Simpangan baku kita masukkan yang ke rumus ini, varians tadi. Yang pertama adalah untuk yang simpangan baku ya, simpangan bakunya manajer itu 15.000 dipangkat 2. Kemudian untuk yang karyawan juga demikian, ini dibagi dengan sampelnya. Setelah itu diperolehlah hasil untuk yang manajer itu 5.625. Silahkan diuji coba kembali menggunakan kalkulator. Kemudian ditambah dengan hasil 1.000 pangkat 2 dibagi 150, hasilnya 6.667. Setelah itu ditambahkan hasilnya adalah 5.631.667. Ini diakar menggunakan kalkulator akan ketemu hasilnya adalah 2.373,11. Nah, setelah itu kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah dari ini tadi udah ketemu. Yang pertama adalah di soalnya kan begini. Dan kalian bisa lebih dari 35.000. Nah, 35.000-nya kita masukkan ke sini. Kemudian untuk 38 itu dari beda rata-rata tadi kita masukkan ke sini, dibagi dengan simpangan baku rata-rata 2.000 sekian. Hasilnya adalah min 1,28. Nah, kemudian untuk mencari probabilitas rata-ratanya, nilai P itu probabilitasnya adalah yang digunakan dalam penelitian itu biasanya ada 0,5. Nah, kemudian ditambahkan untuk nilai Z-score yang dia lebih besar dari 1,26, itu hasilnya adalah 0,3944. Nah, 0,5 ini probabilitasnya yang digunakan 0,5, ini ditambah 0,3944 itu hasilnya 0,8944. Mungkin teman-teman akan bertanya, dari mana 0,3944? Jadi mencari ini itu ada tabelnya, teman-teman. Tabelnya seperti ini. Kita tadi tahu probabilitasnya adalah 0,5 di sini. Kemudian untuk nilai Z-nya adalah min 1,2. Min 1,2, minnya dihilangkan, berarti 1,2. 1,2 kita garis panah, ketemu dengan 5, itu hasilnya 0,3944. 0,3944 kita masukkan ke sini. Jadi ini 0,3944 ini hasil dari tabel ini, bisa dicari dalam tabelnya. Begitu ya, jadi hasil akhirnya adalah 0,8944. Oke, baik, saya kira cukup simpel dan sedikit, tidak ingin mempersulit teman-teman juga. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.